Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adipati Pamungkas dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2024 dengan nomor NPM 2406343350. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahulu praktikum metalurgi dan HST. Yang pertama, untuk kode soal yang B yang saya dapatkan, ini ada soalnya, izin saya membacakan. Jadi, ada suatu baja karbon yang sedang dilakukan proses quenching menggunakan media berbeda, yaitu air, minyak, dan udara. Setelah austensinasi, analisis bagaimana perbedaan media pendingin tersebut mempengaruhi, pertama, laju pendinginan, lalu distribusi fasa dari martensit, bainit, dan juga perlit, lalu yang terakhir distribusi kekerasan dari permukaan hingga inti. Nah, pertama pendahuluannya dulu. Proses quenching adalah pendinginan cepat baja dari daerah austenit untuk memperoleh struktur mikro tertentu, terutama martensit, sehingga sifat mekanik seperti kekerasan dan kekuatan itu meningkat. Nah, media pendingin yang umum digunakan adalah air, minyak, dan udara, yang masing-masing itu memiliki kemampuan ekstraksi panas yang berbeda. Perbedaan ini, kemampuan pendinginan ini akan sangat mempengaruhi dari tiga hal tersebut yang tadi sudah disebutkan. Nah, jadi secara umum, semakin tinggi laju pendinginan, semakin besar juga kemungkinan austenit berubah menjadi martensit. Sebaliknya, kalau pendinginannya lebih lambat, austenit dapat berubah menjadi bainit atau perlit. Oke, kita next. Lalu pengaruh media terhadap laju pendingin itu apa ya sih? Oke, yang pertama untuk quenching dengan air nih. Nah, air itu kan merupakan media pendingin yang memiliki laju pendingin yang paling tinggi ya di antara ketiga media yang lainnya. Nah, uh, air itu punya tiga sifat. Yang pertama, air itu mampu menyerap panas dengan cepat. Lalu dia itu pendinginan berlangsung sangat cepat, terutama pada bagian permukaan benda kerja. Nah, air juga itu cocok buat digunakan bila dibutuhkan pembentukan martensit dengan jumlah yang besar. Karakteristik utama dari air itu ya dia itu pendinginan sangat cepat, resiko dengan thermalnya tinggi, dan juga potensi distorsi dan retakan itu lebih besar. Nah, ini tuh ada di bawah tuh ada grafik laju pendinginan. Next kita ada quenching dengan minyak. Kalau minyak itu memiliki laju pendinginan yang sedang dibandingin air dan juga udara. Nah, minyak ini sedang dalam artian dia itu lebih lambat daripada air, maksudnya itu. Lalu minyak itu sendiri punya tiga ciri khas, yaitu pendinginannya itu lebih terkendali. Dia itu sering digunakan untuk mengurangi resiko retak dan masih cukup efektif untuk membentuk martensit pada baja dengan hardenability menengah sampai tinggi. Nah, karakteristik utama minyak. Yang pertama, dia itu pendinginan yang moderat, distorsinya itu lebih kecil dibandingin air, kompromi antara kekerasan dan keamanan proses. Lalu yang terakhir ada pendinginan yang udara dan media dengan laju pendinginan paling lambat. Itu ada tiga ciri khasnya, pendinginan terjadi secara alami, umumnya itu tidak cukup cepat untuk menghasilkan martensit penuh pada kebaja karbon biasa dan juga lebih sering menghasilkan struktur yang lebih lunak. Karakteristik utamanya, pendinginan yang lambat, resiko letak sangat kecil, kekerasan hasil akhir paling rendah. Jadi kalau misalnya kita urutkan, laju pendinginan ya secara umum tuh air, lalu minyak, lalu udara. Oke, next. Nah, pengaruh media terhadap distribusi massa itu apa ya sih? Yang pertama, kalau pada quenching air, karena pendinginannya sangat cepat, kurva pendinginan cenderung menghindari daerah pembentukan perlit dan juga bainit, lalu langsung mencapai temperatur pembentukan martensit. Nah, fase yang dominan pada permukaan dominan tuh martensit. Nah, kalau di bagian-bagian intinya itu bisa tetap martensit, tapi ini terjadi jika penampakan itu kecil atau hardenability-nya itu tinggi. Nah, kalau pada penampang besar, inti itu mungkin mengandung sedikit bainit atau bahkan perlet halus bila pendinginan intinya itu tidak cukup cepat. Lalu berikutnya ada pada quenching minyak. Pendinginan itu lebih lambat dibandingkan air, seperti yang tadi disebutkan juga, sehingga sebagai yang austen itu dapat memasuki wilayah pembentukan bayonet, terutama pada bagian tengah dan juga intinya. Fase yang dominan kalau pada permukaan itu martensit. Ya, martensit itu masih dapat terbentuk, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kucing air. Lalu ada sub permukaan hingga ke ininya, itu campuran martensit itu sama bainit. Kalau pada intinya, terutama untuk kuda tebal ya, dia tuh biasanya munculnya tuh perlet halus. Nah, kalau yang bagian terakhir nih pendingin udara kan seringkali terlalu lambat untuk melewati daerah transformasi pelet dan juga bainit. Nah, khususnya itu pada baja karbon biasa. Nah, fase yang dominan kalau permukaan itu terbentuk sedikit bainit atau pelet halus. Kalau inti itu dominan perlit. Kalau martensit itu sangat sedikit atau bahkan tidak terbentuk pada baja karbon biasa. Oke, next. Nah, pengaruh media terhadap distribusi kekerasan dari permukaan hingga inti itu apa sih? Nah, kalau kekerasan baja itu hasil quenching sangat bergantung pada struktur mikro yang terbentuk.
Martens itu paling keras, Bainit itu kekerasannya menengah, Perlit itu lebih lunak daripada Bainit, tapi tidak selunak Perlit. Nah, kalau Perlit itu yang paling lunak. Dengan demikian, distribusi kekerasan sejalan dengan distribusi fasa. Distribusi kekerasan pada kencing air, pada permukaan, dia itu kekerasan sangat tinggi karena Martensi terbentuk paling banyak di daerah ini. Menuju inti, kekerasan tetap tinggi, namun pada penumpang besar kekerasan akan menurun. Kalau karakter distribusinya, gradien kekerasan dari permukaan ke inti bisa cukup tajam. Perbedaan kekerasan permukaan dan inti paling besar dibanding media lain. Implikasinya sangat baik buat memperoleh permukaan kasar, permukaan keras. Tetapi rentan menghasilkan ketegangan sisa tinggi akibat perbedaan transformasi dan juga penyusutan thermal. Next. Lalu distribusi kekerasan pada quenching minyak permukaan. Kekerasan tinggi tetapi umumnya lebih rendah dari hasil kencing air. Martensin juga masih dominan kalau di permukaan. Kalau menuju inti, kekerasan itu menurun secara bertahap nih. Nah, bagian tengah mungkin terdiri dari campuran martensit dan juga bainit. Nah, kalau inti dapat berisi bainit atau perut halus, sehingga dia itu lebih lunak. Karakter distribusinya, gradiennya itu kekerasan lebih landai daripada air, tapi distribusinya lebih merata. Implikasinya sering dianggap lebih ideal dalam praktik industri karena memberikan kombinasi kekerasan yang cukup tinggi, distorsi yang lebih kecil, dan juga risiko retak yang lebih rendah. Nah, kalau pendingin udara, kekerasan relatif kan lebih rendah sampai sedang. Nah, karena martensitasnya sedikit atau tidak bentuk, pas dia menuju inti, kekerasannya tidak jauh berbeda dari permukaannya. Jadi cenderung tuh lebih homogen. Nah, karakter distribusinya, gradiennya tuh kekerasannya kecil, terus turun penampang cenderung memiliki kekerasan lebih seragam namun rendah. Implikasinya, cocok bila tidak mengutamakan kekerasan tinggi dan juga lebih aman terhadap retak dan juga distorsi. Next. Nah, kita masuk ke kode soal yang nomor tiga nih. Untuk soalnya, pada kondisi tertentu, pendinginan tidak menghasilkan satu fase tunggal, melainkan kombinasi beberapa fase, misalnya Bainit dan juga Mortensen. Analisis coba mengapa hal tersebut dapat terjadi berdasarkan variasi kecepatan pendinginan. Untuk bagian yang A, saya coba analisisnya yaitu variasi kecepatan pendinginan dalam benda kerja. Jadi itu pada saat quenching nih, permukaan tuh mendingin lebih cepat karena langsung kontak dengan media pendingin. Sedangkan inti mendingin tuh lebih lambat karena panas dari dalam harus mengalir dulu ke permukaan. Akibatnya itu ada tiga. Bagian permukaan itu dapat mencapai laju pendinginan cukup tinggi untuk membentuk mastocyt. Yang kedua, bagian yang lebih dalam mungkin hanya cukup cepat untuk membentuk bainit. Lalu yang terakhir, inti yang paling lambat bisa membentuk perlit. Jadi kesimpulannya, perbedaan kecepatan pendinginan dari permukaan ke inti menyebabkan terbentuknya campuran fasa. Lalu berikutnya, transformasi terjadi bertahap, bukan sekaligus. Jadi selama pendinginan, absen itu sudah selalu langsung berubah seluruhnya menjadi martensit. Jika laju pendinginan berada pada tingkat menengah, sebagian martensit itu dapat lebih dulu berubah menjadi bainit pada temperatur menengah. Setelah suhu turun lebih rendah, sisa austenit yang belum berubah akan berubah menjadi martensit. Akibatnya terbentuk struktur campuran misalnya bainit plus martensit atau pada pendinginan lebih lambat bisa menjadi perlit plus bainit. Lalu kita masuk ke bagian yang C, yaitu pengaruh media pendingin. Media pendingin itu menentukan cepat atau lambatnya pendinginan. Air itu pendinginan sangat cepat, jadi materinya lebih banyak dong. Nah, kalau minyak pendinginan itu sedang bandingin udara sama air. Nah, dia tuh sering menghasilkan campuran antara martensit dan juga bainit. Udara pendinginannya lambat, jadi lebih banyak bainit atau perlit. Artinya, jika media pendingin tidak cukup cepat untuk menghasilkan martensit penuh, maka akan muncul kombinasi beberapa fase, seperti dilihat dari diagram TTT dan juga CCT. Nah, faktor lain yang mempengaruhi ya selain media pendingin, kombinasi fasa juga dipengaruhi oleh ukuran benda kerja, yaitu yang makin tebal maka beda pendinginan permukaan dan inti makin besar. Hardenability baja dengan hardenability rendah lebih sulit membentuk potensi sampai ke inti. Lalu distribusi temperatur lokal selama pendinginan. Jadi kesimpulan buat kode soal yang ketiga yaitu kombinasi beberapa fasa terjadi karena kecepatan pendinginan tidak selalu seragam di seluruh bagian baja. Sebagian autentit dapat berubah lebih dulu menjadi bainit atau perlit, sedangkan sisanya baru berubah menjadi matensit saat suhu turun lebih rendah. Karena itu, pada proses quenching nyata sering terbentuk struktur campuran seperti bainit plus matensit. Terutama jika pendinginan berada pada tingkat sedang dan tidak cukup cepat untuk menghasilkan matensit penuh. Baik, mungkin sekian saja dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.